Peserta didik harus diajarkan apa sebetulnya etika dia selama berkehidupan di sekolah, kan seperti itu. Pelaku, korban, orang tua, pihak sekolah. Kalau bicara tentang pendidikan, saya ingin sedikit mengajak kita untuk merefleksi kembali pemikiran-pemikiran dari Bapak pendidikan kita. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan school itu bukan sekolah, tapi mendefinisikan school itu sebagai taman. Kalau kita lihat dari filosofinya, taman berarti selain tempat yang menyenangkan, di situ ada banyak macam-macam bunga, ya, ada mawar, ada melati, dan itulah sekolah. Sebetulnya sekolah itu bukan penyamarataan. Jadi sangat wajar kalau anak dari si kaya ketemu si miskin, gitu ya. Tadi yang punya kekurangan satu bertemu dengan kekurangan yang lain, dan disitulah mereka hidup untuk bersosialisasi, menemukan kehidupan. Di sisi lain, kalau bicara tentang apa yang terjadi di sekolah, saya selalu juga mengatakan, mari kita ingatkan peran tidak hanya tadi sekolah, tidak hanya guru, tapi ada peran orang tua, ya. Jadi 3 pilar pendidikan itu akan berhasil, juga ada peran serta lingkungan. Ya. Ini menjadi penting. Di luar itu, bagaimana dengan orang tuanya? Pendidikan apa yang orang tua itu berikan kepada anak-anak dalam keseharian ini? Perlu diingat bahwa dalam masa perkembangan itu kan dibagi, misalnya ada masa emas, kemudian masa mencontoh, dan dalam setiap perkembangan itu baik guru, orang tua, dan masyarakat di lingkungan itu punya andil untuk mendidik anak-anak. Ya. Bisa jadi pelaku bullying di sekolah dia adalah korban dari bullying di rumah. Jadi tidak juga kita serta-merta menyalahkan si pelaku itu. Jadi dua sisi harus kita lihat, mana yang kita soroti. Sekarang ini kan biasanya pelaku, padahal di sisi lain pelaku punya masalah. Saya ingin sedikit tentang lingkungan, ya. Bagaimana kita berada dalam posisi sekarang di era kecanggihan teknologi. Kalau kita bertamu sebagai orang asing, biasanya orang rumah defense, ya, ngelihat, wah ini siapa tamunya, belum tentu juga disuruh masuk atau dibiarkan berlama-lama. Tapi dalam era sekarang, televisi misalnya sudah jadi tontonan di kamar masing-masing, ya. Di luar itu gadget sekarang udah dengan mudah dipegang oleh setiap anak. Padahal itu adalah tamu asing bagi mereka, ya. Kalau kita datangin tamu, tadi kita sangat mengantisipasi pengaruh-pengaruh negatif, tapi ternyata kita memberikan pengaruh negatif, memberikan tamu asing itu kepada anak, ya, tanpa pengawasan. Ya. Itu yang sering terjadi, karena dalam banyak kasus, dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa pengaruh tontonan tentang kekerasan, pengaruh tontonan bercerita tentang hal-hal yang tadi, ada si kuat, gitu kan, kemudian si lemah, itu mendorong anak dengan kondisi psikologis tertentu untuk juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilihatnya, ya. Dan itu tidak hanya dilakukan dalam konteks nyata di sekolah, tadi pada saat jam istirahat, di luar pengawasan para guru, tapi juga dalam interaksi mereka di media sosial. Ya, ada cyberbullying, itu juga yang anak nggak pernah banyak temennya, tapi kok dia merasa depresi, mungkin ada grup WA-nya. Makanya kita mengingatkan semuanya untuk juga cek semuanya, jangan sampai kita rugi di kemudian hari. Ya, itu yang paling penting. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan, ini adalah masa merdeka belajar, tapi kalau di sekolahnya temannya tidak menyenangkan, sekolah menjadi tempat yang menakutkan, dari mana merdeka belajar itu bisa dilakukan? Sekalipun mungkin saya tidak terlalu setuju 100% soal 3 dosa pendidikan, karena masih banyak sebetulnya dosa-dosa yang lain,
Tapi kita harus pahami diskusi ini juga ada karena memang kita punya kesepakatan bersama bullying ini sesuatu yang serius. Ya, sesuatu yang memang harus bersama-sama 3 pilar pendidikan itu melakukan langkah antisipasi mulai dari rumah, lingkungan sekitar, dan juga penguatan sekolah. Terakhir, karena tadi menyinggung soal pelaku, saya menyoroti beberapa hal yang kadang memang marah kita kalau melihat perilaku anak ya melakukan penindasan tidak pri kemanusiaan secara berulang-ulang kepada anak yang lain. Tapi apakah pidana itu bisa menyelesaikan permasalahan? Ya. Dalam banyak kasus ada yang langsung dijadikan tersangka. Ya. Bahkan dalam tidak hanya bicara tentang bullying, kejahatan-kejahatan yang lain yang dilakukan oleh anak juga banyak yang dipenjarakan. Ada quotes yang menarik, kalau mata dibayar dengan mata, ya buta dunia, itu Gandhi mengatakan. Jadi kita tidak berharap penghukuman yang diterapkan kepada anak-anak sebagai pelaku, ya, tetap harus ada tindakan tegas, tapi jangan sampai melahirkan pelaku kejahatan yang baru. Itu harus diperhatikan betul karena sekalipun kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak memang itu adalah tindak pidana, tapi di Undang-Undang Peradilan Anak itu ada yang disebut dengan prinsip keadilan restoratif. Ya, bagaimana pelaku, korban, orang tua, dan banyak pihak yang lain itu terlibat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Di banyak negara di Eropa, bahkan di London misalnya, penerapan ini sudah sangat familiar di dunia pendidikan. Jadi untuk kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan itu diselesaikan secara restoratif, ya, tidak dalam konteks penjara, karena itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Bentuknya apa? Misalnya anak dilakukan penghukuman sanksi sosial, ya, misalnya ngepel di rumah pelaku, korban, misalnya si pelakunya tiap hari, ya, misalnya seperti itu bagian dari sanksi. Tapi itu juga bagian dari pembelajaran bagaimana kita harus saling menghormati, ya, saling memberikan kasih sayang kepada orang-orang sehingga yang merasa tadinya kuat, oh ternyata salah apa yang saya lakukan.